Jika pekerjaan yang sekarang nggak sejalan nih dengan jurusan yang ingin diambil di S2, bisa nggak tuh? Terus gimana cara nyiasatinnya? Bisanya bisa, tapi kamu harus provide alasan kenapa kamu mengambil jurusan itu yang berbeda. Kenapa kamu memutuskan untuk switch karir? Iya, maksudnya nggak pakai bantuan yang lain kan? Sendiri aja, benar-benar sendiri. Untuk pihak ketiga misalnya gitu ya. Hmm. Ada waktu itu yang sempet, jadi saya hampir tiap hari ya neror pihak kampusnya dan juga ada dibantu dari pihak ketiga di Surabaya. Waktu itu kebetulan Oke. ada perwakilannya juga, jadi dia juga bantu dari perwakilannya dia. Tapi alhamdulillah akhirnya saya waktu itu emailnya justru dapatnya dari saya, bukan dari yang Pihak ketiga itu. pihak ketiga itu. Oke, siap. Oke, berarti masalah esai ini penting banget ya. Sekali lagi, ada pertanyaan juga nih terkait dengan itu nih. Dari Sylvia di Bintan. Kak, berapa lama nulis esai? Apa challenge-nya waktu nulis esai? Wah, ini pertanyaannya ini banget nih. Subjektif nih. Yo, silakan, Kak. Berapa lama nulis esai? Hitungan bulan kali ya. Karena pertama kita kadang kan ngeblank kayak gue mau nulis apa nih gitu kan. Terus memilih juga pengalaman mana yang mau ditulis untuk leadership dan untuk networking. Paling gampang mungkin ya study in the UK gitu kan, karena kita bisa riset dari website-websitenya universitas gitu kan, kayak di sana sebenarnya ada apa aja sih, course apa yang ditawarkan, dan kemudian kelebihan-kelebihannya apa bila dibandingkan dengan yang lain, dan apa yang mereka miliki untuk membantu karir kita ke depannya gitu. Dan future plan juga nulisnya gimana ya, kayak cita-cita kedepannya seperti apa yang cita-citanya ambisius tapi realistis gitu. Agak susah kan, jadi mikirnya itu banyak gitu. Dan untuk yang esai leadership dan networking itu sebenarnya untuk ada tips-tipsnya di Instagramnya UK in Indonesia. Itu di bagian bawah-bawah itu ada tulisannya tips and trick gimana caranya nulis esai beasiswa Chevening. Jadi ada struktur yang harus diikuti. Strukturnya kalau nggak salah STAR. STAR itu situation, task, action, dan kemudian result. Jadi kayak kamu harus spesifik waktu itu menceritakan untuk esai leadership dan networkingmu itu situasinya waktu itu apa, dan kamu di situ perannya sebagai apa, dan kemudian apa yang kamu lakukan, dan hasilnya bagaimana, dan kalau misalnya ada lesson learn-nya apa gitu. Karena kadang-kadang tuh saya ketika melihat esainya dari teman-teman nih, ketika membaca esai yang tentang networking, mereka tuh banyak banget kayak ngelis, gue ada kenalan ini, gue ada kenalan ini, gue ada kenalan ini, kenalan ini. Ya terus apa gitu kan? Kalau kamu kenal orang itu terus kenapa gitu? Kamu manfaatkan untuk apa gitu? Bagaimana cara kamu memanfaatkan networkingmu itu dan hasilnya apa? Itu yang ingin dilihat oleh reviewer gitu, nggak cuma yang ngelis. Ya gue kalau ngelis aja bisa, gue kenal sama Brad Pitt, gue kenal sama Pak Jokowi misalnya kan ya. Terus then what gitu kan? Jadi challenge-nya waktu nulis esai itu milih tema mana yang mau, tema atau pengalaman mana yang akan ditulis, dan kemudian struktur penulisannya apakah udah bagus, dan kemudian grammarnya juga, dan kita minta tolong alumni Chevening biasanya sih, alumni Chevening untuk melihat ini udah cukup belum ya, maksudnya udah enak dibaca dan udah appealing, udah cukup menjual diri atau belum misalnya kayak gitu. Dan jangan lupa Chevening itu tahu esai mana yang plagiat. Jadi misalnya kamu copy paste esai dari alumni misalnya, ya Kak, aku boleh sharing esainya nggak? Terus di copy paste gitu, dia tahu kok, dan itu malu-maluin sih. Kalau misalnya sampai tahu Iya, itu plagiat. Iya. Gitu. Apalagi kalau sampai di joki kayak. Ya begitulah. Tadi ya terkait masalah pertanyaan yang ini sebenarnya udah terjawab nih. Di administrasi itu mana yang paling challenging? Tadi jawabannya esai kayak. Iya betul. Nah, karena seleksinya paling ketat di esai. Kalau study plan gimana Kak? Kalau study plan itu kalau kita udah jelas jurusan apa yang mau kita tuju, dan kemudian
kita tahu ya, kan di website pasti dijelaskan kan, itu mata kuliahnya apa aja gitu. Jelasin aja, jadi mata kuliah di sini itu bisa membantu saya untuk mendapatkan bermanfaat untuk karir saya ke depannya sebagai bla 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 gitu. Jadi nyambung gitu. Kayak misalnya saya kenapa dulu waktu itu saya milih Citi karena di Citi itu ada modul namanya modul consultancy di mana kita bekerja dengan perusahaan ya atau company di UK. Jadi kita benar-benar belajar langsung di sistemnya di perusahaan itu dan kita dikasih tugas untuk menyelesaikan masalah yang diajukan oleh company itu gitu untuk membantu menyelesaikan masalah mereka. Jadi kayak benar-benar experience first hand experience gitu kan yang itu bagus untuk mengenal gimana perusahaan company budaya di perusahaan di UK itu gimana cara mereka menyelesaikan masalah, gimana mereka bekerja gitu-gitu. Jadi itu sih yang waktu itu saya sampaikan di esai saya tentang yang kampus di Citi ini. Oke, jadi kalau terkait interview, itu interview di sana waktu Chevening kemarin kakak proses, itu ada hal berkesan nggak yang kakak ingat? Ada hal yang berkesannya ada sih, karena apa ya, jadi interview itu kan 3 orang ya, 3 orang yang interview, biasanya dikasih alokasi waktu maksimal 45 menit, 1 orang, tapi bisa kurang dari itu. Saya waktu itu kalau nggak salah cepet banget, cuma 20 menit apa ya, saya sampai, oh gue cepet banget, nih apa ya, maksudnya kayak, Lulus nggak ya gitu? Ya, terus karena sebelum saya tuh lama banget, 45 menit nggak keluar-keluar, saya bingung, ini kenapa gitu kan, kok lama banget, tapi saya kok cepet banget gitu kan. Terus ada satu bule waktu itu, satu alumni Chevening sama satu dari Chevening Sekretariat dari Jakarta, koordinator Chevening alumni itu. Sebenarnya mereka nggak cuman ngobrol aja gitu loh. Jadi yakinlah kamu ketika kamu sudah lolos pada tahap interview, kamu tuh kayak tinggal apa ya? Tinggal meyakinkan mereka aja bahwa kamu adalah kandidat yang sangat-sangat pantas untuk berbeasiswa Chevening. Biasanya nih kalau orang di bidang saya di bidang medis, yang agak bermasalah itu adalah menjelaskan ke orang awam tentang kerjaan kita, tentang course kita dengan bahasa yang mudah dimengerti dan tidak berbelit-belit. Maka itulah gunanya latihan interview. Kan banyak tuh di internet apa kayak list pertanyaan beasiswa Chevening gitu, banyak banget udah. Nah, itu siapkan pertanyaan itu karena segampang apapun kamu pikir pertanyaan itu ketika kamu duduk di hari H di situ dan kemudian kamu baru berpikir itu nanti akhirnya bulat gitu loh. Kita jawabnya tuh nggak yang tes gitu. Jadi memang harus dilatih supaya kita tahu jawaban apa yang akan kita tampilkan, bagaimana cara menjawabnya supaya yang mendengar itu, oh iya, oke gitu. Ya, buat teman-teman semua kalau yang nggak paham membulet itu apa, membulet itu artinya muter-muter ya kak ya. Iya, ya bulet ya, maksudnya tidak jelas ya. Iya, istriku orang Jawa Timur juga, jadi paham maksudnya. Iya, kayak berputar-putar omongannya tuh nggak ada ujungnya, mana awal, mana akhir gitu. Dan biasanya pewawancara itu tidak akan menghentikan kita. Jadi ketika kita ngomong berputar-putar, mereka nggak ngerti juga diem aja, nggak yang oh please stop misalnya gitu, enggak, mereka akan diem aja. Tapi kalau misalnya kita udah cukup nih dan mereka nggak ngerti, mereka akan nanya kayak make sure gitu. Ketika misalnya mereka belum menemukan apa ya jawaban dari pertanyaan mereka, itu mereka akan nanya lagi untuk make sure. Maksudnya kayak maksudnya ini gimana nih kayak gitu-gitu. Yes. Jadi habis dari tahapan interview apa lagi kak? Habis interview tinggal nunggu pengumuman apakah kamu selected, reserve, atau ditolak. Jadi ada 3. Oh, ada reserve ya? Ya, ada reserve. Jaga nih seperti saya tadi. Kalau misalnya ternyata nggak dapat LOE atau IELTS-nya nggak lolos, nah itu reserve yang naik. Pernah nggak ada informasi reserve itu berapa orang biasanya? Berapa dari yang ya? Udah. Saya nggak tahu sih, mungkin 10 orang atau 5 orang ada kali ya, 5 sampai 10 mungkin ya. Oh lumayan berarti ya, 5-10. Dan sebenarnya kayaknya lebih sulit Chevening deh, karena kalau Australia Awards itu kan dari 6.000 pendaftar, itu biasanya 300 orang tuh.
Berarti kan Oh, banyak persentasenya ya? lebih besar. Heeh. Ya. Nah, kalau Kakak bilang tadi kan ada 4.000 sampai 6.000 juga ya? Atau 4.000 aplikan? 3.000 sampai 4.000. 3.000 Nah, sampai 4.000 4.000 biasanya. aplikan, Ya. 50 yang selected kan? 60 yang berangkat. Iya, 60 yang 60 berangkat. yang berangkat. Berarti itu Mm-mm. sangat lebih disortir banget. Nah, tadi mungkin yang Kakak bilang di administrasinya mungkin ya, yang paling banyak Iya, karena yang tereliminasi ya. yang lolos wawancara itu biasanya sekitar 150-an orang mungkin ya yang lolos wawancara. Berarti 1 banding 3 ya? Untuk Satu yang orang sampai lolos ya. lawan 3 ya? Ya, iya. Satu orang lawan Mungkin 3. Nah, begitu. Mm-mm. kalau di Australia Awards 1 banding 2, Kak. Hmm. Yang interview berarti Interview. sekitar 600-an orang. Iya, iya, 1 banding 2, 50% deh. Jadi kita ngejegal satu orang lagi gitu. Oh iya, Bahasa kalau gampangnya Chevening kayaknya gitu. iya, iya, Kalau Chevening berarti masuk interview masih harus ngejegal 2 orang ya, berarti ya, untuk kerebutin 1 kursi. iya. Tapi kalau saya sih mikirnya bukan masalah ngejegal-jegalnya ya. Kalau misalnya Benar-benar. kamu ini lebih bagus ya kayak iya rugi banget lah Chevening nolak kamu gitu kan. Jadi fokus untuk memperbaiki memperbaiki apa namanya memperbaiki apa yang bisa kita berikan gitu. Bener, karena sebenarnya tuh kalau interview nih ya buat teman-teman semua, ini informasi aja. Interview beasiswa itu mereka bukan untuk menghakimi kita, mereka bukan untuk melihat kita salah atau benar, tapi mereka itu pengen ngelihat bener nggak sih kita orang yang tepat gitu. Jangan Iya. sampai mereka itu eh, udah memilih orang yang salah, karena takutnya nanti kalau kalian kepilih pun dan ternyata kalian nggak tepat malah tersiksa kalian juga gitu. Iya, benar-benar. Karena apa ya? Saya kayak apa ya? Ketika saya mau wawancara orang nih misalnya nih, kelihatan kok kalau misalnya mana sih orang yang niat, mana yang orang benar-benar tahu apa yang dia mau, dan mana yang kemudian cuman kayak males-malesan, nggak nyiapin apapun. Nah, pihak beasiswa pasti lebih suka yang udah siap gitu kan, karena berarti orangnya ini, oh niat banget nih, niat dan dia memang pantas untuk dapat beasiswa ini daripada yang ketika ditanya jawabannya misalnya gelambiar atau apa yang tidak menyiapkan apapun gitu. Oke, itu kosakata baru lagi tuh, gelambiar. Gelambiar kemana-mana ya sama sih beda sih Kemana-mana. tapi gelambiar sama bulat itu Oke, maaf Kak, ya. nggak apa-apa. Ini ada yang bilang nih, malah nih, si Lupe Sylvia. Katanya lebih paham penjelasannya ketika keluar bahasa daerahnya. Iya jauh-jauh Jadi sekolah kakak ke kemarin, Inggris yang keluar bahasa daerah ya. jadi kakak kemarin waktu di sana kangen nggak makanan-makanan daerah? Kangen banget, kangen banget. Kalau Nggak udah ada ya? berangkat keluar kalau udah berangkat ke luar negeri nih ya udahlah nggak usah ribet bawa baju-baju yang banyak baju kan bisa beli di sana di second hand shop ya yang nggak ada itu bumbu yang nggak ada Iya, itu bumbu udahlah kamu mau beli di mana itu juga nggak ada jadi bawalah bumbu makanan Indonesia sebelum kamu menyesal. iya. Dan hambar ya kak ya di sana ya makanannya. Iya udah nggak ada rasanya sama sekali nggak ada rasa udah. Heeh. Sama istri saya itu kangennya cuman apa? Saya kangennya cilok, kangen itu kan nasi goreng depan rumah yang lewat setiap malam. Di sana kan nggak Iya ada kaki lima. ya. Terus sampai sama sampai kayak, sampai saya waktu itu tuh teman seflat saya itu beli bumbu bakso oke, karena nggak ada baksonya toko kan di sana Indonesia. mungkin toko Indonesianya ada tapi kan bumbu bakso nggak ada yang jual. Oke, pro Kalau bakso gitu nggak ada. nggak ada. Oh, Kalaupun kalau ada di kan kadang mahal mahal banget. iya sih, iya karena benar-benar import Langka. jatuhnya kan. Iya langka. Iya. Istri saya tuh kangen sama itu juga rawon kayak gitu-gitu kan. Terus Mm-mm. rujak cingur gitu kangen karena Iya, nggak ada di sana. rujak cingur, tahu campur. Gimana caranya mau beli rujak cingur, tahu campur ya Tuhan. Iya. Oke, teman-teman semua, mudah-mudahan apa yang disampaikan sama Kak Vida tadi sudah cukup jelas, walaupun masih banyak yang bisa digali sebenarnya, karena tahapan-tahapan itu nggak akan bisa dalam 1 jam kita bahas. Mudah-mudahan dari sini teman-teman bisa dapat apa yang udah disampaikan tadi, paling nggak terbuka bahwa ada satu lagi beasiswa yang namanya Chevening, yang bisa mewujudin mimpi kalian untuk keluar negeri.
Selain ada LPDP, ada Australia Awards, ada Fulbright, ada lagi loh Chevening itu nggak kalah bergengsinya. Bahkan salah satu beasiswa yang lebih sulit kalau menurut saya ya, karena tadi tahapannya itu bener-bener dari 4.000 yang berangkat selectednya 60 orang gitu. Itu lebih ketat dibandingin yang Australia Awards yang kuotanya lebih banyak. Tapi kalau teman-teman semua coba, mungkin rezeki teman-teman nggak di beasiswa yang A, tapi di beasiswa yang B atau yang C. Jadi nggak ada salahnya teman-teman coba semua beasiswanya. Seperti yang Kak Vida tadi alamin ya, udah coba di LPDP, di Australia Awards, dan ternyata rezekinya justru malah di Inggris gitu, di Chevening. Dan itu 4 musim loh. Di tempat saya nggak ada salju kemarin, harus ke Melbourne dulu atau ke Sydney dulu. Oh di sana iya. kan ada. Jadi teman-teman semua kalau misalnya pengen tanya lebih jauh, tadi bisa ya di follow dulu Instagramnya Kak Vida, ada di @vidalatifah, atau kalau mau lebih banyak tahu informasi beasiswa yang lain, bisa juga di Instagramnya awardee.id. Dan buat teman-teman yang pengen nonton lagi siaran ulangnya dari live kita kali ini, bisa teman-teman nanti cek ada di Awardee ID channel. Tolong subscribe ya. Oke Kak, terima kasih banyak udah join di webinar kita kali ini, dan jangan kapok ya kalau nanti kita undang lagi untuk yang lebih detail mungkin dari apa yang kita jelasin di pembukaan kali ini. Teman-teman semua tolong sekali lagi seperti di awal saya bilang, doain Kak Vidanya semoga disertasinya diberi kelancaran dan lulus dengan predikat yang terbaik gitu. Amin. Karena nggak gampang loh beneran ya nulis itu. Iya, bener. Mikirnya aja ampun. Jadi nulis esai itu susah, tapi lebih susah lagi nulis disertasi. Jadi jangan anggap enak ya kuliah di luar negeri, tetap aja ada enak, ada perjuangnya, itu pasti berjuang itu nggak ada hentinya pokoknya. Tapi teman-teman jangan putus asa, karena pasti bisa. Dan ingat ya, mimpi itu gratis, jadi bermimpilah setinggi-tingginya. Selama mimpi itu masih gratis, jangan punya mental block ya. Mau teman-teman kuliah ke antariksa pun mungkin bisa aja kalau ada kampusnya di sana dan buka beasiswa gitu. Jadi sekali lagi saya mohon pamit. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir, dan terutama buat Kak Vida yang udah berbagi ilmunya. Semoga jadi amal jariah buat Kak Vida dan keluarga. Tadi terima kasih juga buat Miswanya yang udah tadi nyapa. Terima kasih udah dipinjemin ya selama sejam ini ya. Terima kasih semuanya sekali lagi. Sampai ketemu di acara awardee.id selanjutnya. Tetap sehat. Dari Bu Dokter juga ada pesan-pesan terakhir, Bu Dokter. Terima kasih banyak pada Mas Dana yang udah mengundang saya untuk sharing. Nanti kalau kedepannya mau sharingnya lebih detail lagi boleh. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah nonton. Semoga semakin menginspirasi dan menambah motivasi. Sangat-sangat mungkin, dan kuliah di luar negeri, mimpi ke luar negeri itu sangat bisa dicapai. Oke, thank you. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya teman-teman semua sudah bergabung tadi bersama dengan Kak Vida. Semoga bermanfaat. Nanti akan kita kasih juga linknya kalau misalnya sudah diupload ke offline-nya. Jadi kalau buat teman-teman yang ketinggalan, bisa ditonton lagi di YouTube channelnya Awardee ID Channel. Dan terima kasih ya teman-teman semua sudah hadir dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan makin semangat tentunya untuk ngejar mimpi kalian kuliah ke luar negeri. Saya Dendana pamit undur diri, dan dari tim awardee.id say thank you dan sampai jumpa.